kita tahu ada dari pecinta kereta api atau apa itu dari Bandung, Jogja itu ke sini. Pengen lihat stasiun pertama kali di Indonesia atau biasanya disebut NIS itu. Nah, itu kita baru tahu, oh ternyata yang tempat kita tinggali ternyata stasiun pertama di Indonesia, salah satu cagar budaya juga. Kepentingan khususnya untuk Belanda juga, karena mereka kan mengeruk kekayaan alam kita untuk dibawa ke sana. 5 tahun yang lalu itu sudah mengaktifkan jalur Purwokerto sampai Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara sampai dengan Wonosobo. Nah, berikutnya ini rencana untuk ke Pantura, mengaktifkan jalur Semarang, Demak, kemudian Kudus, Pati, Rembang sampai dengan Tuban. Jangan sampai nanti kereta ini hanya dibangun di kota-kota besar, misalnya Semarang Solo, kemudian Semarang Jogja, kemudian Jakarta, Bandung dan lain-lain itu. Kita juga ingin menikmati masyarakat ini ingin menikmati jalur yang sekiranya ekonomis terjangkau oleh masyarakat. Tak jauh dari sini ada sebuah perkampungan yang bernama Seporlan di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Di sana ada sebuah bangunan stasiun yang menjadi stasiun pertama di Indonesia dan sudah ada sejak zaman Belanda. Stasiun tersebut kini sudah tidak lagi berfungsi dan sisa bangunannya sudah menjadi rumah-rumah warga. Kami akan menelusuri jejak stasiun tersebut dan akan menggali lebih jauh tentang reaktivasi jalur-jalur yang sudah lama mati. Selamat datang di liputan khusus Beta News. Pemerintah Hindia Belanda telah mewariskan sarana transportasi modern pada masanya yang tidak dimiliki negara-negara lain di Asia Tenggara. Jawa Tengah dipilih untuk menjadi pertama dibangunnya stasiun kereta api, tepatnya di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang pada tahun 1864. Namun, wujud stasiun kereta api pertama di Indonesia itu kini hampir tak berbekas. Abrasi, penurunan muka tanah, dan permukiman nyaris mengubur peninggalan bersejarah tersebut. Pak Iwan, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Nah Pak Iwan, tinggal di Seporlan sini itu sejak kapan sih Pak? Kalau saya kelahiran 78 sudah di sini. 78 sudah tinggal di sini? Di sini, saya lahir di sini. Lahir di sini? 78. Bisa ini Pak, digambarkan Pak, dulu itu suasananya seperti apa sih Pak? Kalau dulu suasananya sih, ini masih seperti gudang tinggi, kita belum tahu kalau ini dulu stasiun. Terus depan ini masih ada rel. Oh, di sini dulu ada rel? Ada rel untuk yang jalur kereta ke pelabuhan. Terus tahun berapa itu saya lupa, dihentikan. Sudah tidak berfungsi? Sudah tidak berfungsi lagi. Sudah ditutup karena ada rob, ada banjir lah, lama sekali sudah nggak ada. Berarti masa kecil jenengan masih bisa melihat keramaian suasana dulu Pak di sini? Masih kereta, ya isinya kan rel kereta lewat, kita ya duduk di depannya sini di pinggir. Sering lihat kereta lewat gitu ya. Nah, kalau terkait sejarah dulu Pak, stasiun NIS di sini tuh Pak, dulu itu bagaimana Pak? Kalau mengenai stasiun, yang lebih tahu kan yang dulu bertempat tinggal di sini, yang bapak-bapak dulu atau mbah-mbah dulu yang menempati pertama kali. Kita itu sebagai anak-anaknya, kita tahu itu kalau dulu saya waktu SD, kita tahu ada dari pecinta kereta api atau apa itu dari Bandung, Jogja itu ke sini. Pengen lihat stasiun pertama kali di Indonesia atau biasanya disebut NIS itu. Nah, itu kita baru tahu, oh ternyata yang
kita tinggali ini, tempat kita tinggali ternyata stasiun pertama di Indonesia, salah satu cagar budaya juga. Nah, kita merasa bangga lah, dari mulai itu banyak dari istilah pecinta-pecinta kereta api atau apa dari mana datang ke sini untuk melihat. Mbah Karjono. Ya, Mbah Karjono dulu kan ini kerja di PJKA. betul sekali Mas. Itu tahun berapa, Mbah? Ya, saya mulai masuk di PT Kereta Api tahun 74. Jadi mulai kerja tahun 74 sampai 2009. Ini kantor KSB Semarang Gudang. Yang stasiun Semarang Gudang adalah di sebelah sana, yang tadi kelihatan masih ada bekas-bekas tembok sedikit, itulah stasiun Semarang Gudang. Kalau di sini hanya kantor kepala stasiun besar dengan PUK. Yang PUK di ujung sebelah sana, Mas. Ya. Kalau di sini ada berapa stasiun nih, Mbah? Kalau di Semarang setahu saya dari tahun 74 yang saya kerjakan itu ada 3 stasiun. Yaitu stasiun Kemijen, stasiun Semarang Gudang, dan stasiun Pelabuhan. Ada 3 itu? Iya, yang saya tahu. Selebihnya itu karena yang penjenengan tanyakan tadi itu sudah ada, sudah tidak yang saya tidak tahu itu. Karena apa? Pada saat itu sudah tidak ada stasiunnya, dan itu pun sudah bekas-bekas karyawan stasiun Gudang yang ada di situ. Yang NIS itu tadi? Iya. Kalau sebetulnya stasiun NIS itu dekat rumahnya Pak Ramelan dulu itu. Maka yang tahu persis itu dulu adalah Pak almarhum Ramelan. Setahu saya dulu kayak seperti gudang sih, tapi ternyata itu stasiun. Iya. Itu waktu kecil dikiranya itu gudang aja. Gudang, soalnya tinggi dulu, hampir ada 16 meter. Tapi setelah itu kena banjir rob, naik, dibangun, terus banyak perubahan sampai sekarang ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk ornamen-ornamennya sedikit banyak masih ada ya. Kalau segi bangunan sendiri, Pak, apakah ada yang sudah banyak berubah, Pak, di sini tuh? Kalau segi bangunan 80% sudah banyak yang berubah. Tapi beberapa rumah itu yang ditinggali belum berubah sama sekali. Ada yang di sebelah timur tadi juga ada, nanti kita bisa lihat. Di tempat saya juga masih dengan kondisi yang lama, seperti mungkin kayu, terus pilar, ornamen itu juga masih beberapa masih ada juga. Nanti bisa kita cek atau kita lihat di mulai dari sebelah timur itu nanti saya tunjukkan masih ada pilar-pilar untuk penyangga-penyangga kayu-kayu bangunan juga masih ada semua. Nah, ini kan mulai terkena rob, Mbah. Nah, sekarang itu bangunannya itu bagaimana, Mbah? Kondisinya bisa digambarkan, Mbah, diceritakan. Untuk ini begini, Mas. Yang kebanjiran itu bukan stasiun saja, tapi meliputi wilayah kami. Kami di sini sebagai ketua RW, jadi satu RW itu ada 6 RT. Itu banyak tergenang air, Mas. Banyak tergenang air, dan rumah saya saja meninggikan rumah itu sudah 4 kali. Yang tadinya tingginya segitu, sekarang tinggal yang tadi yang saya sampaikan itu. Nah, kalau bangunan sendiri, Mbah, sekarang apa banyak yang hilang? Untuk bangunan stasiun Semarang Gudang, yang sisa tinggal ini, Mas. Jadi baik itu rel, baik itu gudang semen, itu habis. Nah, kalau bangunan yang tersisa itu mana saja, Pak? Kalau yang terlihat dari luar seperti genteng itu yang warna kuning, terus seng yang warna merah itu yang masih blenden itu masih bangunan-bangunan lama. Bangunan lama itu ya? Belum berubah. Dalam ini masih ada kayu-kayu yang lama ini. Terus berarti belum pernah diganti ini, Bang? Belum. Ini lama dari dulu ini.
karena masih ada apa, kalau sekarang itu namanya plafon. Terus ini pilar ini juga, ini pilar lama. Oh ini Ya, ini besi as. besi. Emang ini dari dulu emang Dari gitu, dulu dia udah ada. Terus kayu-kayu ini, terus itu ada apa namanya, ornamen yang melengkung itu. Oh iya. Nah, ada itu besi melengkung ya, gitu ya. besi melengkung itu. Kemudian Terus itu ada apa, lubang di tembok tengah lubang itu. ya. Kereta api pada masa penjajahan menjadi sarana transportasi yang sangat penting bagi pemerintah kolonial, mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk dibawa ke Eropa. Gula, kayu jati, dan hasil perkebunan lain dari daerah pedalaman dibawa menyusuri jalur besi menuju pelabuhan. Tak heran, banyak perusahaan kereta api swasta dari Belanda pada masa itu bermunculan, berlomba-lomba membuat jalur baru meraup keuntungan karena melimpahnya komoditas. Namun, kereta api juga menjadi saksi bisu tersebarnya gagasan dan nasionalisme kalangan Bumiputra untuk terlepas dari jeratan Belanda. Selamat siang Pak Cahyono. Selamat siang, Mas Rosid. Gimana Pak kabarnya Rosidi Pak? ya? Iya Mas Iya. Rosidi Pak. Baik, kabar baik. Pak Cahyono, kalau ini Pak, stasiun pertama di Indonesia itu Pak, nah itu sebenarnya itu Sporlan atau mana sih Pak? Begini, ada salah persepsi atau kekeliruan tentang lokasi stasiun itu, karena di lokasi stasiun yang pertama itu ada dua stasiun lain. Jadi tadi dikatakan Sporlan. Sporlan itu nama jalan kan. Nah, Sporlan itu terletak di Kelurahan Kemijen. Nah, di Kelurahan Kemijen itu sekarang ini ada 3 bekas stasiun. Stasiun yang di Sporlan itu sendiri, ada Semarang Gudang, dan ada halte Kemijen. Nah, orang sering keliru, dan dulu PT Kereta Api juga sering keliru mengatakan bahwa halte Kemijen itu stasiun pertama. Tapi itu tidak logis, karena halte Kemijen itu terletak di jalur milik Semarang Juwana Stomtram SDS. Padahal kita tahu bahwa yang membangun jalur kereta api pertama di Indonesia khususnya, atau waktu itu Hindia Belanda, adalah NIS. Ya. Mana mungkin stasiun pertama NIS itu berada di jalur milik SDS. Nah, jadi stasiun yang pertama itu harusnya pasti ada di jalurnya NIS. Nah, mana dari ketiga itu yang ada di jalurnya NIS? Ya, yang ada di Sporlan itu yang sekarang tinggal kita lihat bekas-bekasnya. Bekasnya itu ya. Pak Kris, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Pak Kris, ini Pak mau tanya Pak terkait Sporlan itu apakah benar Pak? Stasiun pertama yang ada di Indonesia Pak, Sporlan itu? Kalau stasiun pertama di Indonesia itu yang disebut Kemijen Tanggung, sepanjang 26 km. Tepatnya itu, bukan stasiun Sporlannya. Jadi Sporlan itu kalau setahu saya juga nama kampung ya, kampung yang dekat dengan stasiun Kemijen itu. Itu namanya Sporlan. Memang di situ dulu. Lokasinya memang di situ. Tidak jauh dari situ, tidak jauh dari situ. tapi berbeda. Sporlan itu di sebelah baratnya stasiun Kemijen. Ya kurang lebih hampir 1 kilometeran lah dari stasiun Kemijen. Apa yang disebut Sporlan itu sekarang jadi kampung Sporlan. Tapi nama stasiunnya itu Stasiun Kemijen. Stasiun Kemijen waktu itu, Kemijen Tanggung itu pertama kali itu rute yang dibangun Belanda pertama kali di tanah Jawa sepanjang 26 km, yaitu stasiun Kemijen Tanggung. Jadi waktu itu memang kami bertiga, saya dengan teman saya 2 orang, Pak Karyadi Baskoro itu, Dr. Karyadi Baskoro dari Biologi Undip, dan Pak Mas Dedi Herlambang itu sudah ragu-ragu. Nah, Pak Baskoro itu dia yang meneliti melalui peta-peta lama, pakai Google Earth dan sebagainya, dengan dibantu oleh seorang pengamat kereta api juga dari Jerman, Stefan Matthäus.
mereka kemudian menemukan titik koordinat. Stasiun yang pertama itu di titik itu, ketemu koordinatnya. Saya lupa koordinatnya berapa. Waktu kami jalan, waktu itu kami belum tahu ada jalan nama Sporlan, kampung nama Sporlan. Waktu jalan ke sana, jalan masuk ke sana, ngikuti GPS itu, kok ada gapura, kampung, tulisannya Sporlan, tapi nulisnya agak keliru, tapi kami tahu lah itu maksudnya Sporlan. Maksudnya Sporlan. Kok Sporlan? Masuk lagi ketemu almarhum Pak Ramlan, sesepuh itu. Nah, kami tanya Pak Ramlan, Pak, apa dulu pernah ada stasiun di sini? Oh ya, ditunjukkan oleh Pak Ramlan bukti-buktinya tadi, misalnya ada lengkungan, ada lubang angin. Bahkan ditunjukkan dulu tempat brankas. Jadi pembangunannya memang berpola, semacam berpola, tidak langsung serentak, tidak. Jadi benar sekali, jadi Kemijen dulu, Kemijen Tanggung hingga rute wilayah utara, kita sebut wilayah utara karena ada wilayah yang wilayah selatan, wilayah selatan karena ada yang kita sebut wilayah utara. Kemudian dibangun Tawang, kemudian barulah ke Lawang Sewu. Pembangunan Lawang Sewu juga berdasarkan prediksi dari Belanda bahwa stasiun Tawang sendiri sudah akan mengalami banjir waktu itu karena sudah bisa diprediksi oleh Belanda. Makanya pindah ke Lawang Sewu yang lebih tinggi, seperti itu, datarannya lebih tinggi. Nah, kalau Lawang Sewunya sendiri Pak, itu digunakan untuk apa sih Pak? Kalau waktu itu Lawang Sewu hanya digunakan untuk percetakan karcis waktu itu dan perkantoran sebagian. Pembangunannya pun juga tidak langsung jadi, ya kan, bertahap Lawang Sewu. Jadi ya Sporlan itu tadi saya katakan tahun 1914 dibongkar karena ada stasiun Tawang. Nah, kenapa dibangun stasiun Tawang? Karena pada waktu itu direncanakan tahun 1914 itu ada yang namanya kolonial Tentoonstelling. Tentoonstelling itu pekan raya internasional. Itu luar biasa itu sebenarnya direncanakan itu. Nah, kemudian karena ada rencana itu, perusahaan-perusahaan kereta api itu membangun stasiun baru. NIS tadi membangun stasiun Tawang. Kemudian Semarang Cirebon itu membangun stasiun Poncol. Tadinya stasiunnya itu kecil di Pekunden. Kemudian mereka bangun stasiun di Poncol, dekatnya Pekunden. Nah, Semarang Juwana yang sudah punya stasiun di situ, itu tadinya stasiunnya hanya bangunan kayu gitu. Tapi itu dirombak total jadi bangunan baja dan kaca. Halo Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau ngomong ini Pak, tentang transportasi di Indonesia Pak. Ya. Nah, kalau ditarik ke masa lalu Pak, di zaman Belanda itu kan ada transportasi kereta Pak. Nah, pada waktu itu tuh seberapa penting sih Pak transportasi kereta di zaman itu Pak? Ya, sebenarnya di Jawa sebelum ada jalur kereta tuh sudah ada jalur darat yang dibuat Dendels itu kan, itu jauh lebih dulu lah, ya. Cuman bukan berarti dulu sudah jalan aspal, belum. Nah, kemudian pada 18 ada pemikiran karena di Inggris sudah mulai, di Eropa ada jalur kereta, mulailah ada pemikiran bagaimana ada jalur kereta di Pulau Jawa. Tahun 1850 sudah ada pemikiran itu. Jadi baru terwujud itu sekitar tahun 1864 ya, 64 ya. Dengan adanya jalur pertama istilahnya ya, dari Semarang menuju Kabupaten Gerobokan. Itu yang jalur pertama. Jalur pertama yang dibangun oleh swasta. Jadi swasta yang bangun, jadi bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Nah, swasta Belanda lah. Istilahnya NIS itu ya, dulu yang membangun itu. Ya, membangun sejauh 26 km itu butuh waktu 3 tahun. Karena kan peralatan beratnya belum ada, masih modelnya cangkul sama linggis kali ya. Tradisional. Kalau sekarang 26 kilo nggak sampai setahun udah jadi. Zaman itu 3 tahun. Nah, terus ini Pak, kenapa kok stasiun pertama jalur keretanya itu di Semarang Pak? Bukan di Batavia, Jakarta atau mana waktu itu? Ya, pada waktu itu banyak perkebunan di Jawa Tengah ini, khususnya di daerah pedalaman. Orang Belanda, orang Eropa
mereka buka perkebunan, ada tembakau, ada gula, ada nila, ada macam-macam. Nah, mereka tapi semua kan ada di pedalaman, dan produk-produk mereka itu tujuannya untuk dibawa ke Eropa, diekspor. Cuman masalahnya jarak antara pedalaman dan Semarang masih cukup jauh. Dulu pakai gerobak bisa berhari-hari, sehingga terjadi penumpukan kapal-kapal di pelabuhan Semarang itu menunggu berbulan-bulan untuk mengambil bahan produk pertanian dari pedalaman. Nah, wah ini merugikan, kapal nganggur berbulan-bulan, sebulan 2 bulan itu kan rugi. Nah, kemudian muncullah gagasan untuk membuat jalan kereta api. Walaupun pada waktu itu ya ada pro kontra. Siapa yang bangun? Pemerintah? Pemerintah tidak mau. Akhirnya ada perusahaan swasta yang mau membangun, dipelopori oleh NIS itu, Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij. Ya, kalau lihat teknologinya mereka luar biasa membangun itu. Jalur-jalur kereta itu dapat dikatakan ya teknologi pada saat itu belum begitu seperti sekarang, tapi dia sudah bisa trase-trasenya itu dapat dikatakan ramah pada lingkungan. Longsoran dan sebagainya tidak begitu banyak lah, ya. Walaupun dia lewat memotong bukit, dia tidak ngeperas bukitnya, dia bangun terowongan. Dulu itu diawali dari jalur-jalur ini ya, untuk transportasi bisnis ya. Barang, bukan pada orang. Bukan orang. Ya, penduduknya kan sedikit juga. Nah, seberapa penting sih Pak jalur-jalur dan stasiun pada waktu itu Pak? Ya, menurut saya penting sekali, karena pada waktu itu sarana transportasi yang ada, ya kalau tidak jalan raya, mobil, ya kereta api. Nah, kereta api, pesawat udara belum ada. Jadi ya penting sekali, baik untuk keperluan ngangkut manusia, tapi lebih penting lagi untuk keperluan ekonomi, ngangkut hasil produk. Kepentingan khususnya untuk Belanda juga, karena mereka kan mengeruk kekayaan alam kita untuk dibawa ke sana. Tapi juga tidak mereka perkirakan, dengan adanya komunikasi yang baik melalui jalan kereta api, maka gagasan-gagasan nasionalisme dan kebangsaan itu juga mudah. Ini makanya Semarang ini pada waktu itu kan jadi pusat sebenarnya gerakan-gerakan yang nasionalis, revolusioner. Bahkan Semarang juga awalnya gerakan-gerakan buruh. Itu pengaruh kereta api juga besar, karena dengan gampang menyebarluaskan gagasan-gagasan itu. Ya memang kalau dari sisi sosial, Serikat Buruh Kereta Api ini memang luar biasa kuatnya. Bahkan dulu juga, kalau saya tidak salah juga, Lawang Sewu itu adalah tempat dulu pusat ini juga Serikat Buruh pada zaman Belanda juga. Tapi itu kan peristiwa masa lalu lah, tapi memang cukup kuat lah. Saya akui sampai sekarang pun namanya SPKA itu cukup gigih juga dalam membela bisnisnya mereka juga. Kereta api yang sebelum masa kemerdekaan menjadi primadona kemudian banyak ditinggalkan. Jalur kereta api yang dulu melintasi banyak di wilayah Pulau Jawa dan hampir seluruh wilayah Jawa Tengah kini banyak yang tak lagi aktif. Masyarakat lebih memilih mode transportasi darat lain yang berkembang pesat. Terlebih pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan jalan raya dan tol, menganaktirikan kereta api. Kini, banyak pihak yang menyambut positif rencana pemerintah pusat yang akan menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api warisan Belanda, termasuk jalur Semarang-Lasem yang dulu dioperasikan Semarang-Juwana Stroomtram Maskapai. Nah, kalau ini Pak, sekarang jalur-jalur kereta api yang waktu di zaman Belanda itu kan banyak sudah tidak aktif Pak, khususnya jalur yang ke arah Pantura. Nah, itu kondisinya saat ini bagaimana sih Pak? Memang apa yang disebut lintas cabang, mungkin waktu itu orang kereta api sebutannya lintas cabang, karena berbeda dengan lintas raya yang sekarang masih aktif, existing, kita sebut lintas raya. Kalau lintas cabang banyak sekali yang sudah tidak aktif. Contoh kalau dari arah Semarang menuju ke timur itu bisa melewati Demak, Kudus, kemudian atau Purwodadi, kemudian Pati,
sampai Lasem, bahkan sampai Rembang. Itu ada jalur kereta api cabang dulu. Lintas cabang namanya. Lintas cabang dulu namanya. Ya, sekarang tentu saja tidak aktif. Di Jawa Tengah itu hampir 50% yang tidak aktif lagi. Jalurnya. Jalur yang dulu pernah ada, ya, itu sekitar ya 50% sudah non aktif. Matinya jalur-jalur itu memang agak unik untuk Indonesia ya. Sebenarnya di zaman Jepang pun sudah mulai beberapa jalur kereta sudah mulai hilang. Jepang ya. Bahkan dulunya pernah ada double track Solo Jogja, satu track itu diambil oleh Jepang dipindahkan ke Myanmar. Di antara Myanmar Thailand tuh mereka bangun ambil dari situnya oleh Belanda. Zaman Republik ini memang ada masalah sosial juga, apalagi ketika zamannya Pak Harto, perusahaan kereta api itu sebagian besar pada saat itu mereka masuk dalam lingkungan dulu namanya Serikat Buruh Kereta Api, cukup kuat. Ya, mereka banyak masuk ke bidang komunis gitu. Kan Pak Harto juga anti komunis ya. Tapi ini juga jadi sampai ketika pada saat itu jalur kereta itu umpamanya karena longsor umpamanya. Longsor itu contohnya dari Magelang menuju Ambarawa terjadi longsoran, ya udah dibiarin aja sampai sekarang. Awal-awal Orde Baru itu tahun 67, 68 itu kan mulai masuk waktu itu yang disebut dengan Colt, Mitsubishi Colt T120 apa angkutan dari kepedesaan masuk ke jadi waktu itu industri otomotif itu mendapat mendapat angin Segar ya. angin segar diistimewakan, dan khususnya kemudian karena si keluarga Cendana itu juga andil dalam jalan tol, jadi yang diutamakan adalah jalan raya, kemudian kereta api itu dipinggirkan. Bayangkan kalau sekarang zaman dulu waktu kalau kita mau naik kereta api dari Semarang ke Kudus misalnya, itu sehari paling 2 kali yang namanya Colt, itu setiap setengah jam 15 menit bahkan ada, ya otomatis kalah bersaing. Nah, terkait ini Pak, rel-rel kereta atau jalur kereta ke arah Pantura, Demak, Pati itu apakah ada rencana untuk direaktivasi Pak? Pernah waktu itu kami dari pihak PT KAI mendengar wacana itu dari pemerintah daerah bahwa akan menghidupkan kembali rute-rute yang kita sebut dulu lintas cabang, seperti Semarang, Purwodadi, atau Semarang, Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Lasem, seperti itu. Tetapi memang setelah dilakukan survei, mungkin ya dari tim survei, banyak kendala yang kami terima informasinya. Hampir kurang lebih 70% sudah tidak bisa menggunakan jalur yang lama. Nah, itu banyak kendala tentunya. Di situ dari faktor sosial, akses sosial oleh masyarakat, maupun secara geografis memang sudah tidak memungkinkan untuk kembali ke jalur aslinya. Di Jawa Tengah itu sekitar 5 tahun yang lalu itu sudah mengaktifkan jalur Purwokerto sampai Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara sampai dengan Wonosobo. Nah, berikutnya ini rencana untuk ke Pantura, mengaktifkan jalur Semarang, Demak, kemudian Kudus, Pati, Rembang sampai dengan Tuban, ya. Tuban, karena ini juga ternyata di Tuban ada minyak gitu ya, ada kilang minyak, jadi untuk logistik juga. Nah, kebetulan ini ada peraturan Presiden 79 tahun 2019 untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah, salah satunya mengaktifkan jalur dari Semarang sampai dengan Rembang dan Tuban itu. Dan tahun ini sudah harusnya tahun lalu mulai melakukan desain mundur dimulai tahun ini, karena tahun lalu ada refocusing untuk pandemi ya, karena pandemi. Halo Pak Putu, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Kabar Pak. Terima kasih
Betanis. Ya, ini baru di kantor, Pak. Pak Putu, terkait ini, Pak, reaktivasi jalur kereta Semarang-Lasem, Pak. Itu rencananya diaktifkan kapan, Pak, itu, Pak? Seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak, ini kan masih dalam tahap studi kelayakannya, Pak. Jadi studi kelayakan, dari studi ini baru kelihatan kapan akan dilaksanakan, Pak. Kemudian sejauh ini, Pak, pemerintah daerah mana saja, Pak, yang sudah mendukung atau antusias, Pak? Kalau ini kan masih dalam tahap awal sekali nih, Pak. Jadi kami belum bisa menyampaikan tahap awal sekali. Jadi kemungkinan kepala daerah ini akan mendukung, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan, Pak. Karena ini kan untuk peningkatan ekonomi di wilayah masing-masing. Kalau rencananya sendiri, Pak, itu Semarang-Lasem atau masih dilanjutkan kemana saja, Pak? Jadi kemungkinan bisa jadi sampai di Bojonegoro, Pak. Karena itu kan satu lintas. Tapi nanti finalnya seperti apa, itu akan dilihat berdasarkan hasil studi, Pak. Yang ini, Pak, jalur keretanya itu berarti melintasi mana saja, Pak, rutenya nanti? Kami belum bisa menyampaikan, takutnya nanti ada perubahan. Jadi di studi ini akan ditentukan lintasnya itu lewat mana saja yang visible, yang layak, Pak. Dari sisi kebutuhan demand, dari sisi kemudahan pembebasan lahan. Nah, kalau sekarang belum bisa kami sampaikan karena studi ini kan dinamis, Pak. Nanti studi ini akan ditentukan berdasarkan dia akan dilakukan pengumpulan data-data sekunder terkait dengan permintaan, terkait dengan tata guna lahan, terkait dengan RT/RW, juga dilakukan data primer, akan survei-survei ke lapangan, kemudian topografi dan lain-lain. Jadi kita tunggu saja, Pak, hasil studinya. Kalau nanti hasil studinya sudah final, nanti kita akan infokan dan kita akan untuk disosialisasikan ke masyarakat. Reaktivasi jalur-jalur kereta api yang dibangun pada masa kolonial tampaknya masih akan lama bisa terwujud. Refocusing anggaran akibat pandemi menjadi jalan terjal reaktivasi yang telah lama diwacanakan di sejumlah jalur kereta api Semarang-Lasem yang telah lama mati. Namun, banyak pihak berharap reaktivasi jalur kereta mendapat perhatian sama dengan pembangunan jalan tol yang kini tetap berlangsung di jalur yang sama. Nah, sahabat, saat ini kita sedang berada di stasiun Wergu, stasiun Kudus. Biasa disebut stasiun Wergu. Kondisinya seperti ini. Saat ini menjadi tempat parkir warga setempat. Di belakang saya ini mobil-mobil, ini mobil warga. Tinggal sisa-sisa bangunan seperti ini. Halo Pak Edi, apa kabar Pak? Kabar saya baik, Mas Rosi. Alhamdulillah Pak ya. Pak Edi, bisa diceritakan Pak terkait sejarah kereta api yang ada di Kudus. Itu sejak kapan sih Pak? Oh, sebenarnya kereta api yang ada di Kudus itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah transportasi di Indonesia. Ya, karena apa yang ada di Kudus itu juga nanti ada di Semarang, ada di Pati dan kota-kota lainnya. Sehingga saya katakan tadi Kudus itu tidak bersendiri, tapi terkait dengan kebijakan pemerintah pada umumnya begitu. Nah, pada saat itu mereka melihat bahwa transportasi yang ada sejauh ini, apakah dengan hewan atau dengan manusia, dengan sungai, itu sudah tidak bisa memadai. Sehingga diputuskan harus membangun jalur kereta api. Yang di Kudus itu namanya tram. Ya, namanya tram. Tram itu secara teori ukuran relnya lebih kecil. Kemudian ciri yang lain tram itu selalu di pinggir jalan raya. Nanti akan kita bicarakan itu adalah SJS ya, itu sebuah perusahaan swasta, Semarang Juwana Stumtram Maskapai. Yang perusahaan swasta yang diberi izin oleh pemerintah atau negara pada itu untuk membangun jalur kereta api. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat. Dan mengikuti rapat sidang paripurna.
Nah, Pak Bupati, minta tanggapannya Pak terkait rencana reaktivasi jalur Semarang-Lasem ini Pak. Baik, jadi ya untuk reaktivasi pembangunan kereta api Semarang-Lasem memang sudah beberapa kali saya usulkan, dan beberapa kali saya juga mengikuti diskusi maupun juga rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun juga dari Dinas Perhubungan maupun PT KAI. Dan saya sangat mendukung, karena apa? Karena kalau jalur kereta api ini sudah barang tentu akan menumbuhkan perekonomian yang pertama. Yang kedua adalah bisa membawa angkutan yang cukup besar dan tidak merusak jalan Pantura. Karena selama ini jalan Pantura itu kan seringkali kan pembangunan yang dianggap itu kalau dibangun terus itu seolah-olah menjadi prioritas. Tetapi kalau itu tidak dibangun, sudah barang tentu akan menjadi persoalan. Oleh karena itu saya mendukung, daripada saya sering mengusulkan diutamakan ke jalur kereta api daripada yang jalan tol. Karena kalau jalan tol Pantura ini sudah barang tentu juga kita butuhkan, tapi kita utamakan ke jalur kereta api dulu. Yang pertama adalah dari jalur Semarang-Demak. Ya. Semarang-Demak itu Semarang-Genuk dulu. Semarang-Genuk itu diresmikan tanggal 2 Juli tahun 1883. Jadi sudah lama banget ya. 2 Juli 83. Dari jalur itu kemudian disambungkan lagi Genuk ke Demak. Itu tanggal 27 September 1883. Jadi hanya beda bulan ya. Barulah kemudian nanti 1 tahun berikutnya atau tahun berikutnya itu yang di Kudus yang diresmikan ya. Bergeser ke Kudus. Ya, nyambung ke Kudus itu diresmikan tanggal 15 Maret 1884. Jadi yang kita lihat saat ini itu adalah peninggalan pemerintah kolonial ya gitu ya, untuk membangun jalur transportasi yang ada di Kudus, terutama jalur ini Kudus sampai Juwana, karena mereka berkepentingan atas mengangkut produksi yang ada sekitar itu. Begitu saudara. Menurut saya itu satu tonggak bagaimana transportasi modern ada di Indonesia, dan itu di wilayah kita ini, Kudus, Pati, dan di sekitar. Waktu itu Pak, jalurnya itu di mana saja Pak, khususnya di Kudus? Kalau di Kudus dari arah Semarang masuk Tanggulangin ya, terus masuk ke Jati, terus kalau sekarang itu Ruku Agus Salim ya. Harap kita ingat bahwa Ruku Agus Salim itu tanahnya kereta api loh. Itu tanahnya kereta api. Ya, itu miliknya kereta api. Artinya kalau dulu berarti miliknya SJS ya. Dulu itu miliknya SJS, kemudian nanti ke arah mana berarti itu? Ke arah timur ya. Ke arah timur, ke Wergu, kemudian dari Wergu nanti itu ke Pentol, keluar nanti ke arah Kudus, Pati. Kalau di Pati sendiri Pak, itu saat ini jejak-jejak atau sisa-sisa bangunannya yang masih bisa dimanfaatkan itu apakah masih ada Pak? Yang ada kita di bangunannya yang ada itu tempat stasiun, yang ada di Puri ada, stadion ada, yang di Juwana juga ada. Namun itu kan saya kira karena sudah penuh permukiman, ya nanti tinggal daripada survei yang ada. Tapi kalau saya lihat dari kemarin pemetaan ya, itu nampaknya lewatnya tidak situ, lewatnya adalah jalur selatan ya, selatan. Nampaknya itu, karena sudah berapa kali saya mengikuti itu. Kira-kira Pak, kalau itu dilaksanakan Pak reaktivasi, itu ada kendala apa Pak yang harus dihadapi nanti? Ya sudah barang tentu pasti ada kendala sosial. Karena ada beberapa
jalur-jalur itu yang sudah ditempati oleh masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa reaktivasi 100%. Jadi sebagian yang tidak mengenai dampak sosial terhadap masyarakat itu bisa direaktivasi. Tapi kalau yang sudah dihuni oleh masyarakat, kemudian pemukiman, kemudian tempat publik, itu sudah barang tentu tidak bisa direaktivasi. Contoh, alun-alun ini dulu kan, alun-alun Pati, itu kan juga jalur kereta sepanjang dari arah barat sampai ke timur. Itu jalur kereta. Kalau direaktivasi, sudah barang tentu akan bongkar pembangunan semua. Kalau selain jenengan Pak Bupati, selaku Bupati Pati, apakah ada bupati-bupati yang lain yang ikut mendukung Pak? Mendukung, Kudus mendukung, ya, Rembang mendukung, Demak juga mendukung, kemudian kemarin Tuban mendukung, Bojonegoro mendukung, ada. Dan kebetulan pada saat kita rapat juga beberapa beliau kepala daerah itu hadir. Kalau saya hadir 3 kali, kalau enggak 4 kali. Saya selalu kalau ada diskusi saya hadir karena program itu saya berkeinginan untuk bisa realisasi. Begitu dibuka tahun 84 ya, itu tahun 1884 penumpang ini kelas 1. Kelas 1 itu yang orang-orang Eropa ya, orang Eropa atau ningrat ya. Itu jumlahnya 3.807 orang. Ya, 3.807 orang. Kemudian yang kelas 2 itu 209.000 ya, 789. Nah, kelas 2 ini termasuk tadi yang saya sebut untuk apa namanya? Untuk Bumi Putra lah ya, untuk Bumi Putra yang pada waktu tertentu juga apa namanya? Kadang-kadang gerbong itu bercampur dengan hewan seperti kambing, sehingga zaman itu terkenal dengan kelas kambing gitu ya, kelas kambing. Karena barengan sama ya, ini, peliharaan ternak lain gitu lah. Ternak. Kemudian jumlah ini meningkat lagi. Meningkatnya menurut saya cukup tinggi ya. Tahun 85 tahun berikutnya jumlah orang kelas 1 itu 11.850 orang dan kelas 2 itu 451.000. Artinya 500.000 orang 1 tahun itu apa namanya menggunakan jasa kereta ini. Hingga kalau ya kita bisa maklumi karena saat itu termasuk yang modern kan alat ini kan. Orang kan pengen merasakan sensasinya naik kereta. Nah, kemudian ini Pak, dari segi anggaran dan sebagainya, pertimbangannya kira-kira itu dibanding transportasi yang lain memang jauh lebih efektif atau gimana Pak? Ya kalau kereta ini kan sekali jalan ya, itu kan bisa membawa gerbong yang cukup banyak. Kemudian punya jalur sendiri, tidak akan jadi macet. Kemudian bebannya lebih besar, kemudian tidak merusak jalan. Berbeda dengan jalur angkutan Pantura, itu kan jalur Surabaya Jakarta. Kemudian rata-rata para angkutan ya, ini tuh pengusaha lebih cenderung seneng di jalur Pantura karena biayanya lebih lebih dikit. Kalau sepur ini biayanya, kereta ini biayanya kan lebih ekonomis, bisa terjangkau pada masyarakat. Kalau anggaran, pemerintah daerah nggak punya anggaran. Pemerintah daerah itu hanya membantu nanti dampak sosial maupun pembebasan. Nah itu. Jadi saya tentunya nanti pasti mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat. Karena memang itulah yang saya harapkan dari dulu agar keseimbangan. Jangan sampai nanti kereta ini hanya dibangun di kota-kota besar, misalnya Semarang Solo, kemudian Semarang Jogja, kemudian Jakarta, Bandung dan lain-lain itu. Kita juga ingin menikmati masyarakat ini ingin menikmati jalur yang sekiranya ekonomis terjangkau oleh masyarakat. Gitu. Nah, sahabat, kali ini saya sedang berada di Stasiun Juwana. Ini area milik PT KAI yang saat ini sudah menjadi pemukiman warga.
sahabat, ini kemungkinan adalah besi yang digunakan untuk rel pada masa itu, dan ini juga ada kode-kode dan tahunnya. Ini 1898 tahunnya. Stasiun pertama di Indonesia yang dibangun NIS di Semarang pada tahun sekitar 1864 saat ini hampir tidak tersisa. Sementara jalur kereta Semarang-Lasem yang sudah tidak aktif saat ini banyak yang sudah berubah menjadi pemukiman warga. Rencana reaktivasi sudah sering terdengar, namun hingga saat ini masih belum terrealisasikan. Sejumlah pihak menilai transportasi kereta api ini lebih efektif dan bisa menjadi solusi kemacetan. Sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.